Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Natia dan penulisan menonton desainnya dan penulisan dan episode tutor dari 3. Kali ini saya akan menjelaskan kriteria dari membawa tisu kering dan basah saat keluar rumah. Jadi gini, tisu merupakan satunya alat yang digunakan untuk mengolah barang-barang berupa kain yang terbuat dari kapas. Ada dua jenis, ada tisu basah dan tisu kering. Tisu basah ini sering digunakan untuk mengelap-ngelap barang-barang peralatan dapur sebagai pengganti kain pel yang biasanya kalau misalnya kain pelnya sudah dicuci, kain lapnya dicuci, bisa menggantikannya dengan tisu basah. Nah, tisu basah ini permukaannya cukup basah dan bisa dibeli di pasaran dengan harga sekitar Rp90.000. Jadi, tisu basah ini juga berguna untuk mengangkat piring-piring atau peralatan makan lainnya sebagai pengganti tisu piring. Ini kalau di rumah ya, tapi juga untuk membersihkan toilet. Kenapa? Kan toilet umum itu kan umumnya itu kan kotor dan bau karena itu kan bekas milik orang lain yang menggunakannya. Jadi sebelum kita menggunakan toilet untuk buang air kecil atau besar, pastikan kita tuh tisu basah itu juga penting untuk membersihkan toilet umumnya. Terus maksud juga ini termasuk juga alat penyemprotnya. Nah, itu juga sangat penting juga untuk makan. Kemudian, jadi tisu basah juga digunakan untuk menggantikan cuci tangan sebelum menggunakan hand sanitizer, sebelum menggunakan sanitizer, sebelum atau setelah makan. Jadi kalau misalnya kita makan di luar, kita nanti cuci tangan dulu menggunakan hand sanitizer atau sabun yang ada di wastafel dekat restoran. Tapi sudah mengeringkannya dengan menggunakan tisu basah. Nah, tapi kan berguna juga untuk menyingkirkan duri-duri. Biasanya kan kalau suka makan makanan enak tuh pasti akan mual, muntah. Jadi kita biasanya kalau muntah tuh kan suka ini, tapi sebelumnya dengan caranya dengan memasukkan terlebih dahulu tisu basahnya sebelum masuk ke dalam kantong muntah. Tujuannya agar kantong muntahnya tidak cepat bau dan menyebar ketika buang ke tempat sampah demi menjaga kebersihan lingkungan di tempat umum. Sedangkan tisu kering kan permukaannya kering, bisa dibuat kapas. Tisu kering ini sering digunakan untuk sebagai keadaan peralatan darurat seperti kita kan ke toilet, tidak ada tisu, kita bisa buat membutuhkan tisu kering untuk sebagai cadangan akan darurat saat buang air kecil. Jadi kan kita tidak perlu harus cari beli tisu di toko ataupun di supermarket. Jadi dengan buat tisu kering dari rumah juga baik itu tisu gulung ataupun tisu kotak, itu juga membantu menggunakan kita untuk mengeringkan keringkan alat kemaluan setelah kita pipis ya. Kecuali, nah setelah itu juga tisu kering juga digunakan untuk membantu menutupi toilet, permukaan toilet yang sudah dibersihkan dengan tisu basah. Jadi agar tidak jadi kotornya tidak muncul lagi saat kita duduk-dudukinya, apalagi kecuali toilet jongkok. Nah, tapi tisu kering selain itu tisu dan ini juga membantu makan untuk menyingkirkan letakkan di pinggir makanan jika makanan ada duri ataupun ada bawang yang mengganggu. Itu juga letakkan di di samping samping piring atau mangkuk ketika makan di luar. Dan kemudian juga tisu kering ini juga membantu untuk melapisi bekal makanan jika kita dibawa pulang, jika kita ingin makan di mobil, makan di pesawat ataupun makan di kereta api agar tidak berantakan meratapi meja atau meja makannya. Nah, kedua-duanya ini sangat berperan penting sebagai situasi darurat karena jadi kita pertama untuk mengurangi resiko pembelian tisu kering tisu basah. Terus kemudian yang kedua tidak perlu repot untuk ini guys, untuk beli yang agar tidak mudah terjadi kelupaan. Dan juga biasanya kan kalau lagi haid nih, misalnya kalau haid, tisu kering dan tisu basah juga harus dibawa guys. Jadi tisu basah itu untuk untuk mengeringkan vaginanya, tapi kalau sedangkan tisu keringnya untuk membersihkan darahnya. Nah itu aja untuk video kali ini. Jadi sebagai pesan buat kalian, mulai dari sekarang siapkanlah tisu kering dan tisu basah selain panty liner terutama saat haid dan keputihan, supaya uang kalian itu bisa dicukup untuk ditanggungan untuk beli keperluan diinginkan. Oke, untuk video kali ini juga bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe follow sosial media aku, komen dan subscribe channel sini untuk lebih tahu apa pendapat kalian mengenai vlog ini tentang kebiasaan membawa tisu kering dan basah dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.